Salam organik, sahabat tani, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, mari kita lanjutkan pembahasan tentang biosaka, khususnya masalah memilih bahan dan cara pembuatannya. Karena, kunci berhasil dalam membuat biosaka yaitu dalam memilih bahan. Langsung saja kita lihat bahan yang seperti apa untuk membuat biosaka ini, yang dipraktekkan oleh Bapak Ansar, penemu racikan biosaka. Sebelum masuk ke materi, mungkin kawan-kawan ada yang belum paham apa itu biosaka? Biosaka, yang kependekan dari selamatkan alam kembali ke alam. Racikan ini adalah merupakan elisitor yang terbuat dari bahan organik berupa daun-daunan dari rumput dan pohon di sekitar kita. Jadi saya udah lihat tadi hasil pertanian, tapi yang mereka uji itu pasti NPK, pupuk, hormon. Yang diujinya itu adalah elisitor. Racikan ini pertama kali ditemukan oleh Bapak Ansar, seorang petani dari Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Sejauh ini, sudah diuji di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan terbukti meningkatkan hasil panen, dan yang luar biasa yaitu, dapat menghemat pupuk sintetis bahkan sampai 100%. Ada yang hanya menggunakan pupuk 10%, 20%, maksimal 30%, itu juga hasilnya bagus, gitu loh. Ada yang hanya biosaka sama sedikit pupuk kandang, itu juga hasilnya bagus. Nah, untuk pelaku organik sendiri, di Blitar kan ada komunitas organik. Mereka benar-benar tidak menggunakan pupuk kimia. Ada yang mencoba sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia dan tidak menggunakan pupuk kandang. Alhamdulillah, kalau itu organik, harganya juga jauh lebih tinggi. Terus hasilnya kita tidak jauh menurun. Pemakaian biosaka ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya dari Kementerian Dirjen Tanaman Pangan, juga peneliti ahli dari akademisi. Yuk, langsung saja kita pelajari cara memilih bahan untuk membuat biosaka. Pertama, bahan kita pakai yaitu pucuk daun-daunan dari rumput atau pohon. Kedua, bahan segar, sehat dan tidak kaku, juga terhindar dari segala hama dan penyakit. Nekuk sipik mawon itu sudah tidak saya pakai. Hanya itu. Terus pupus itu sempurna, daunnya tidak nganggung, tidak kuning, terus tidak ada bercak pada daun. Ya pokoknya paling sempurna lah ekonomi. Yeah. Terus tadi banyak yang nanya, nopo ini ngeremati pakai hati. Ya, tapi dia terus gantian soalnya, karena kan ini terus tumbuh. Ya. Kadang ada yang siap, kadang ada yang enggak. Ini kan daunnya sudah lebar, Pak, tapi masih kaku toh. Nggak boleh itu. Nah, ini belum. Besok kemungkinan bisa. Oh. Nah, ini kadang dari jauh kelihatan bagus, dari dekat kan bermasalah ya. Ini bermasalah. Nah, ini ada hama nih. Oh iya. Jadi pupuknya sudah terganggu. Nah, ini sudah nggak saya pakai. Sudah hanya prosesnya saja yang terganggu. Sebelah situ bisa dipakai. Tapi kalau ada hama kita tinggal semua. Oh, mana lagi? Coba lihat ujungnya yang bisa tadi. Ini sudah jelas. Aman dia, Pak. Kalau ini kan masih putih. Besok akan dia menyesuaikan dengan cuaca atau tidak. Nah, daun yang kedua kan ini sudah menguning, Mbak. Yang ini kan aman. Ini masih hijau. Nah, kalau dia nggak dimakan hama, satu batang misalnya sini siap, sini siap, sini enggak, itu bisa diambil. Tapi kalau satu batang ini ada yang dimakan hama, kita tinggal. Harga mati, Pak. Jadi pupus normal itu juga belum tentu bisa. Ternyata ada hama. Oh iya. Nah, Hamanya seperti apa? Bolong itu? Oh ini bisa ini ya? Cabuk. Oh, cabuk. Nah, ini kalau kita pakai bahan, Pak, misalnya disemprot ke cabai, dalam waktu 1 malam itu hamanya di cabai wis seperti ini, Pak. Malah kebalik kan? Malah menarik hama. Menarik hama. Ini undang, Pak. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Jadi jangan sampai Jangan dipilih yang ada sedikit hama. Dimakan belalang aja, Pak. Betul, Ini Pak kita Gun. pakai. Paham ya, Pak Gun? Ketika dimakan belalang kita pakai. Besok wis diserang belalang, Pak. Termasuk di padi. Nah, makanya harus yang benar-benar prima. Indikator hama, kalau satu batang ini dimakan belalang, hanya 1 titik dan nggak dilanjutkan lagi, itu bisa dipakai. Tapi kalau langsung ada serangan, wah itu kita tinggal. Misalnya makan sini, sana ada lagi, wah itu sudah nggak bisa jamin dipakai. itu Walaupun ada yang sehat itu ya. walaupun ada yang sehat. Sip. Bisa sekarang wis lewat. Oh gitu. Kita nggak ada aturan jam sih sebenarnya. Yang kita ambil itu kesiapan tanaman, makanya setiap jam ini tanamannya terus berubah. Tapi kita bisa ngambil kapanpun. Minimal berapa daun? Minimal 5 daun kalau jumlahnya sudah banyak. Kalau jumlahnya sedikit, minimal 5 jenis.
Kalau jumlahnya ini sudah cukup. Bebas, yang penting Jenisnya bebas. Selanjutnya, cara pembuatan. Pembuatan harus dilakukan manual, tidak boleh menggunakan blender. Nah, mengapa harus diremas-remas segini? Itu bukan ajaib gitu. Karena kalau terlalu digiling misalnya pakai blender, bahan kimia yang lain ikut di situ sehingga elisitor yang dibutuhkan tanaman itu malah bisa rusak atau bukan konsentrasinya tidak pas gitu ya. Lalu yang lain itu. Jadi ini sangat scientific. Yaitu, dengan cara diremas-remas, teknik pemerasannya dengan cara tangan kiri memegang bahan dan tangan kanan meremas-remas. Lakukan cara ini terus-menerus dan berulang-ulang sampai air berubah warna, umumnya air berwarna hijau. Ini begini Pak, ini permas tapi jangan lepas. Ininya nggak hancur, apa namanya? Batangnya masih ada di sini, nggak hancur gitu ya. Itu aja teknik permasnya. Terus kemudian dengan tenaga, nanti akan kelihatan ototnya, kemudian keringatnya akan keluar. Ya, apa namanya? Jadi permasnya jangan ngasal ya, karena nanti bisa rusak, bisa hancur. Kalau hancur kita susah ininya, megangnya. Terus nanti berhentinya, kalau warnanya itu kalau kita lihat sudah nggak berubah lagi. Biasanya kan pertama hijau, itu jangan terhenti. Siapa tahu masih berubah warnanya, nanti jadi coklat, mungkin ada yang jadi apa lagi warnanya, gitu kan, kuning, gitu. Lalu kalau sudah nggak berubah berhenti. Untuk proses peremasan ini tidak ada patokan waktu, tergantung berapa lama sampai air berubah warna, yang menandakan kandungan pada daun sudah terlarut sempurna. Lalu, apa yang menandakan racikan Biosaka ini berhasil atau gagal? Racikan Biosaka dikatakan berhasil bila antara larutan bahan dan air bisa menyatu, homogen. Dan dikatakan gagal bila tidak bisa menyatu antara air dan larutan bahan. Ciri-ciri Biosaka gagal bisa dilihat dengan cara seperti ini, Biosaka dimasukkan ke dalam botol dan ditutup, dalam waktu 5 hari. Bila larutan menjadi bening dan larutan bahan mengendap di bawah, berarti pembuatan Biosaka gagal. Maka, kita harus membuat lagi dengan cara merubah bahan-bahannya, jumlah bahan minimal 5 jenis tumbuhan. Jadi ada banyak ya untuk menguji ini berhasil atau tidak. Yang salah satunya disebutkan ya, untuk yang dalam waktu cepat itu yang disebutkan Pak Adin tadi jentik karo jempol ya. Dalam waktu yang beberapa hari ini nanti bisa dilihat ngendap atau tidak antara air dan pokoknya air sama persan rumput itu tadi misah atau tidak. Terus selanjutnya nanti keluar gas atau tidak, ini nggak boleh dihindarin yang kenceng. Kalau keluar gas bisa dijadikan, dipastikan itu nggak jadi ya, apalagi ada endapan itu juga harus dipastikan nggak jadi. Nah, maksudnya endapan bukan endapan yang besar. Kadang-kadang kan saringannya nanti bisa yang besar ya, terbuknya ngikut. Itu endapan itu nggak apa-apa. Yang penting ini tidak kelihatan bening ke bawah, merubah warna. Itu yang paling penting. Terus itu hanya dilihat 3-5 hari sudah bisa dilihat. Setelah berhasil, lalu bagaimana cara aplikasi dan penyimpanannya? Untuk dosis dan cara aplikasinya sebagai berikut. Dosis untuk per 15 liter air yaitu 40 ml Biosaka. Cara aplikasi dengan cara disemprotkan kabut, jarak ujung sprayer dari daun tanaman minimal 50 cm dan ujung sprayer menghadap ke atas. Sehingga, hanya kabutnya saja yang terkena daun tanaman. Bila berangin saat aplikasi cukup dari jauh saja, sehingga kabut terbawa angin dan cukup sedikit yang menyentuh tanaman seperti embun. Hindari penyemprotan langsung ke pucuk tanaman. Harus dipahami, aplikasi Biosaka memang berbeda dengan saat kita aplikasi POC. Lalu, bagaimana dengan penyimpanan Biosaka? Setelah diramu jadi homogen, ini bisa disimpan 5 tahun, 10 tahun awet. Jadi sekali satu meramu ini buatnya ini yang jelek, contoh jelek rumput yang nggak lulus, yang lulus saat lagi proses, itu bisa diterapkan sekali meramu bisa untuk 3-5 hektar. Biosaka bisa disimpan sampai 5 tahun dengan wadah botol yang ditutup rapat. Jadi Biosaka itu membuatnya hanya gini.
memang nggak bisa di blender. Waktunya berapa menit? Ya saya nggak tahu juga. Kadang bisa 10 menit, bisa sampai 20 menit. Sementara yang ini adalah sebenarnya itu zat kimia yang diekstrak dari tanaman, dari kulit-kulit tanaman, dan itu disemprotkan kepada daunnya, sehingga daun tersebut diberi signal, sehingga daun tersebut melakukan ekspresi gen ya, terhadap di tanaman tersebut. Apa itu ekspresi gen? Sebenarnya ekspresi sedemikian rupa, ada gen-gen di tanaman tersebut yang diaktifkan, sehingga tanaman tersebut menghasilkan zat-zat, molekul, dan molekul-molekul tersebut tentu bisa menyebabkan sel-sel dalam tanaman tersebut bisa lebih baik dibandingkan sebelumnya. Itu. Oke kawan-kawan, demikian ulasan Biosaka ini, semoga bermanfaat. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan. Bila ada kritik, saran dan pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Tetap semangat hijaukan bumi, salam organik.